Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat sore, selamat berbakti kembali dalam kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah online pada sore hari ini. Mari kita akan sama-sama tundukkan kepala. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi hidup kami, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat waktu dan kesempatan yang masih Engkau berikan buat kami. Untuk sebentar Tuhan kami mau menghampiri hadirat-Mu. Kami bersyukur jikalau Tuhan masih memberikan kekuatan buat kami untuk kami masih boleh ada. Terima kasih Bapa, sore hari ini kami rindu mempersembahkan yang terbaik kepadamu Bapa, sebagai ucapan syukur kami untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percaya saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beralaskan segala doa kami. Haleluya. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia.
pengharapan dan kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Engkau baik. Kami percaya Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah kepadamu, berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terima kasih Yesus. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sama-sama katakan ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya. Salam Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, kita perlu bersyukur kalau sore hari ini kita dapat lagi bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun, membimbing kita untuk hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama tundukkan kepala untuk kita berdoa. Bapa di surga, hati kami penuh ucapan syukur atas kebaikan-Mu, di mana sore hari ini kami dapat lagi bersama-sama belajar firman-Mu yang akan mengubah kehidupan kami, sehingga kehidupan kami sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu kami siapkan segenap hidup kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sidang jemaat dimanapun berada, kita patut bersyukur buat kebaikan Tuhan. Sekalipun kita tidak dapat beribadah seperti biasanya, tapi oleh kemurahan Tuhan kita masih bisa bersama-sama beribadah secara online. Dengan peralatan-alatan yang ada, kita dapat pergunakan semua untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, oleh sebab itu kita perlu mensyukuri atas kebaikan Tuhan. Semuanya diciptakan, semuanya untuk Tuhan.
Sekalipun manusia yang membuat alat-alat itu, tapi mari kita pergunakan juga untuk kemuliaan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti HP, sangat berguna buat kita sekalian. Demikian ballpoint, sangat berfungsi bagi kita sekalian. Berfungsi bagi yang membuat. Siapa yang membuat? Manusia. Demikian pula kita sebagai ciptaan Tuhan, sangat berguna juga untuk kemuliaan Tuhan. Dan seharusnya lah kita ini menyadari bahwa hidup kita ini juga perlu kita pergunakan untuk Tuhan. Saudara dimanapun berada, perlu kita menyadari bahwa kita sebagai ciptaan seharusnya kita belajar untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Apa yang membuat aku dapat berkenan kepadamu Tuhan? Apa yang membuat aku bisa menyenangkan hatimu Tuhan? Apa yang membuat aku bisa berfungsi bagi Tuhan? Bukan kita bertanya, apa yang harus Engkau perbuat buat aku Tuhan, supaya aku dapat menikmati. Kita tidak seharusnya seperti itu. Seringkali justru kita ini mempergunakan Tuhan untuk kebutuhan kita. Seharusnya kita sebagai ciptaan harus mempermuliakan Sang Pencipta. Mari kita lihat sebentar di dalam Mazmur pasal 42 ayat yang kedua. Di situ merupakan satu kerinduan. Mari kita baca bersama. Kita baca Mazmur 42 ayat yang kedua. Kitab Mazmur pasal 42 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Iya, puji Tuhan. Seringkali kita mempunyai perasaan, oh puji Tuhan, aku sudah dapat menyenangkan hati Tuhan. Lewat kehidupan kita, lewat persembahan kita, lewat pengorbanan kita, lewat pelayanan kita, lewat khotbah kita. Seringkali kita merasa seperti itu. Tapi sebenarnya belum sampai yang menjadi kemauan Tuhan. Kalau di sini tadi dikatakan pemazmur menulis bahwa rindu air. Pemazmur menggambarkan umat itu seperti rusa yang rindu akan air. Umat butuh Tuhan. Kenapa? Karena rindu ditolong Tuhan. Karena rindu untuk Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Memang saudara, orang-orang Yahudi atau bangsa Yahudi selalu membaca kitab Mazmur di tembok ratapan. Untuk apa? Ya untuk meminta apa yang dibutuhkan, yang diperlukan. Itu orang-orang Yahudi. Bukankah seringkali kita juga seperti itu, saudara? Nah, malah sore hari ini kita bersama-sama belajar lebih dalam lagi. Di dalam bangsa Israel itu ada 12 suku. Satu suku namanya suku Lewi. Di mana suku Lewi ini khusus untuk menjadi imam, pelayan. Puji Tuhan. Ada imam-imam, ada pelayan-pelayan. Itu di PL. Tetapi untuk di PB ini,
Mari kita bersama-sama melihat dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Iya. imamat yang rajani, Amin. bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Beda lagi PB dan PL, beda. Kalau di dalam PL, suku Lewi sebagai imamat, sebagai pelayan-pelayan dikhususkan untuk pelayanan. Tapi untuk PB, jelas dikatakan bahwa semuanya yang sudah dipanggil, saudara dan saya dimanapun berada, yang sudah dipanggil Tuhan itu sebagai imamat-imamat, mempunyai tugas sebagai pelayan. Kita semua sebagai pelayan. Amin. Semua kita sebagai pelayan. Jadi tidak hanya khusus imamat atau imam-imam dari suku Lewi, tapi jelas dikatakan 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 mengatakan bahwa kita semua dipanggil ya menjadi imamat-imamat yang rajani. Puji Tuhan. Imamat atau imam adalah sebagai pelayan, hamba, sebagai hulu balang, daulos, pelayan yang senantiasa apa yang aku dapat kerjakan sebagai pelayan. Kembali saya bacakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kalau kita sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal, keluar dari kegelapan, maka kita punya satu tanggung jawab. Dan tanggung jawab ini tidak hanya pendeta, hamba Tuhan, gembala, tidak. Semua orang yang sudah dipanggil, semua orang jelas dikatakan yang sudah dipilih, punya tanggung jawab untuk melayani. Oleh sebab itu saudara dikasihi Tuhan dimanapun berada, saudara dan saya mempunyai satu beban. Bagaimana hidup kita ini dapat memuliakan Allah. Kalau di PL memang orang-orang tertentu, suku Lewi. Tapi buat perjanjian baru, saudara dan saya yang percaya Tuhan Yesus, berarti sudah dipilih oleh Tuhan, sudah dikeluarkan dari kegelapan dan hidup di dalam terang untuk memberitakan kabar yang dahsyat. Untuk itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita perlu belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Lukas 17 7 sampai 10. Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-7. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba,
yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Ayat yang ke-10. Ya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Amin. Jadi posisi kita sekarang sebagai hamba yang tidak dapat lagi menuntut kepada sang majikan. Kita tidak lagi nuntut kepada juragan kita, enggak. Justru apa yang harus aku lakukan. Memang ini berat. Kalau sekarang ini kita dapat mendengar janji-janji pertolongan, berkat mujizat, boleh, tidak masalah, baik. Tapi mari kita meningkat lagi, lebih lagi level kita untuk hidup dapat menyenangkan hati Tuhan. Ketahuilah sebenarnya posisimu, kedudukanmu sebagai hamba, tidak lebih. Siapapun orang yang sudah dipanggil Tuhan, yang sudah percaya kepada Tuhan, posisinya sebagai hamba. Kita sama-sama hamba, dan kita sama-sama sekarang ini bekerja untuk Tuhan. Sehingga kita dapat mengatakan seperti ayat yang ke-10 tadi, saudaraku, lalu lakukan apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus aku lakukan? Kita tidak berhak lagi nuntut supaya kita diberkati dan sebagainya. Dan Bapak pun tidak perlu mengucapkan terima kasih kepadamu dan kepadaku. Itulah sebabnya saudara dikasih Tuhan, di mana kita ini belajar menyenangkan hati Tuhan. Seperti Bapa Tuhan Yesus sendiri, yang begitu taatnya kepada Tuhan, kepada Bapa. Dia rela mati sengsara menebus dosa manusia. Dan Tuhan sendiri tidak menuntut apa-apa. Segala sesuatu dikerjakan dengan satu kerelaan. Makananku ialah melakukan apa yang Dia utus dan menyelesaikan pekerjaan. Ini merupakan moto Tuhan Yesus. Demikian pula kita sekarang yang sudah ditebus menjadi miliknya. Kita pun seharusnya mempunyai satu moto, yaitu melakukan apa yang Tuhan mau. Kamu adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kamu hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Oleh sebab itu, setiap bangun pagi, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa. Sekarang apa yang harus kami lakukan di hari ini? Disitulah Tuhan akan menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Maka Tuhan campur tangan dalam hidup kita, yang semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan pasti semua kegiatanmu, apapun yang kita kerjakan, kalau kita pergunakan hanya untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan akan campur tangan memberkati.
Jangan takut. Lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka Tuhan yang bekerja buat Anda dan saya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami. Kembali Engkau mengingatkan kami bahwa kami ini adalah hamba-hamba-Mu yang seharusnya melakukan apa yang Engkau mau, Tuhan. Kami tidak berhak lagi menuntut kepadamu, tapi justru kami siap untuk melakukan apa yang Engkau mau, Tuhan. Biarlah dengan firman Tuhan yang sempat kami terima, membawa kami lebih lagi untuk mengasihi Engkau. Dan Engkau akan memakai kami untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, mari Engkau berkati semua anak-anak-Mu dimanapun berada. Dalam usaha, dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, demikianlah kesehatannya. Tuhan tolong berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oleh sebab itu kami mohon belas kasihan. Kuat-kuatkan kami di dalam pengiringan dan pelayanan kami. Supaya kami dapat menempatkan diri sebagai hamba-hamba-Mu yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang saudara dikasihi Tuhan. Angkatlah tanganmu dan marilah kita bersama-sama menyerahkan segenap hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuan Roh Kudus, biarlah tetap menyertai, mengurapi, bahkan menguasai kita sekalian, baik sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati mengatakan amin. Tuhan berkati. Haleluya.